Selamat pagi sahabat planters, salam sehat buat kita semua. Setelah beberapa hari tidak ngonten dikarenakan persiapan untuk webinar tentang kemitraan kelapa sawit, maka sore hari ini di tengah-tengah kesibukan disempatkan untuk melanjutkan konten yang ketiga tentang boron. Dalam konten ini kita akan membahas tentang bagaimana rekomendasi boron dan nilai kritikal boron yang digunakan untuk menghasilkan dosis boron yang dijadikan sebagai acuan dalam pemupukan ataupun aplikasi pupuk boran. Seperti kita ketahui, berbagai perkebunan mempunyai skedul pemupukan tanaman belum menghasilkan. Jika kita lihat dari skedul-skedul berikut ini, maka terlihat ada perbedaan di antara masing-masing grup perusahaan tentang dosis boron yang digunakan. Ada yang kelihatan kecil dan ada juga yang kelihatan cukup besar. Namun pada prinsipnya semua perusahaan menganut bahwa dari masa TBM pun diperlukan boron untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Lalu kalau untuk tanaman belum menghasilkan seperti itu, untuk tanaman menghasilkan seperti apa? Kita ketahui pada umumnya penentuan dosis pupuk pada tanaman menghasilkan dilakukan berdasarkan analisa daun. Untuk analisa daun, pelepah yang diambil adalah pelepah ke-17 ya. Jadi seperti ini, kalau kita lihat ke atas itu pelepah ke-17 itu berada di sekitar tengah dia. Ya. Dan dari tengah ke bawah biasanya dijumpai ada defisiensi boron. Ya. Kita ketahui juga bahwa boron tidak mobile, tidak bergerak di dalam daun. Sehingga ada kemungkinan ketika diambil pelepah ke-17, bisa saja dia pada pelepah tersebut cukup, tetapi secara visual di lapangan dia kurang. Dan kalau kita lihat juga, defisiensi boron itu yang merupakan crinkle leaf itu biasanya dijumpai pada daun-daun yang tua, ya, daun-daun yang tua seperti berikut ini. Ya, seperti kami sampaikan tadi bahwa defisiensi boron itu umumnya terjadi di pelepah-pelepah tua yang seperti ini. Ya, dari tua sampai ke tengah. Dan seperti itu juga. Nah, ya, dari tua sampai ke tengah biasanya. Sampai ke tengah, yang pelepah yang sana, Pak. Yang sana, Pak. Ya, Pak ya. Oke. Jadi oleh karena itu, di dalam pengamatan gejala defisiensi boron di lapangan disarankan untuk menggunakan pelepah ke-25 ke atas. Karena pada umumnya pelepah-pelepah tua dijumpai seperti ini. Dan kalau ini yang kita jadikan sebagai acuan, boron tidak mobile di dalam tanaman, itu bisa menyimpang. Angka hasil analisa daun ini dapat menjelaskan boron tidak mobile di dalam daun atau di jaringan tanaman. Pada pelepah pertama, boron ada sebanyak 12 ppm. Di pelepah ke-9, pelepah yang lebih tua, ada 15,9 ppm. Di pelepah ke-17 malah turun menjadi 14,45 ppm. Di pelepah ke-25 sebanyak 16,08 ppm naik lagi. Di pelepah ke-33 naik meningkat 19,28 ppm. Sementara di pelepah 41 turun lagi dia menjadi 17,56 ppm. Begitu juga dengan di sampel yang kedua juga berfluktuasi. Sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada NPK dan MG. Untuk NPK dan MG, semakin tua pelepah, terlihat bahwa kandungan N semakin menurun. P juga demikian, dan K juga demikian. Dan MG juga ada sedikit memang di sini perbedaan. Jadi kalau ada 5% atau lebih dari tanaman di dalam satu blok yang mengalami gejala defisiensi boron,
pada pelepah pertama sampai dengan pelepah ke-25, maka blok tersebut perlu ekstra boron. Dari penjelasan tadi, maka di dalam menentukan dosis pupuk borat harus mengkombinasikan pengamatan visual di lapangan, ya, dan hasil analisa daun. Di antara ahli nutrisi kelapa sawit atau pembuat rekomendasi pupuk pun masih menggunakan berbagai critical level atau nilai kritis untuk kandungan boron daun. Ada yang menggunakan 12 ppm, artinya 12 bagian per sejuta. Ada yang menggunakan 15 ppm, ada yang menggunakan 18 ppm, ada yang menggunakan 20 ppm. Namun, berapa ppm pun yang digunakan, menurut hemat kami harus dikombinasikan dengan pengamatan visual di lapangan, karena itu faktanya. Nah, dalam penyusunan rekomendasi dapat diurutkan sebagai berikut. Jika ditemukan gejala visual di lapangan dan nilai kritikal atau hasil analisa daun memperlihatkan bahwa kandungan boron di bawah 12 ppm, maka perlu tambahan pupuk seperti tabel berikut ini. Jika kandungan boron daun kurang dari 12 ppm, ada atau tidak ada gejala visual di lapangan, maka rekomendasi dosis borat adalah 200 gram per pokok per tahun. Jika kandungan boron daun 12-15 ppm dan secara visual ditemukan gejala defisiensi boron di lapangan sebesar lebih dari 5% dari tanaman yang diamati, maka rekomendasi pupuk borat adalah 200 gram per pokok per tahun. Jika kandungan boron daun antara 12-15 ppm, ada visual boron atau kekurangan boron dari pokok yang diamati kurang dari 5%, maka dosis borat adalah 150 gram per pokok per tahun. Dan jika kandungan boron daun lebih besar dari 15 ppm, ada atau tidak ada gejala visual di lapangan, maka dosis borat adalah 150 gram per pokok per tahun. Jadi inilah yang kita gunakan sebagai pedomannya, mengkombinasikan hasil analisa daun dan hasil pengamatan visual di lapangan. Bagaimana pengamatan visual dilakukan di lapangan? Yaitu dengan memeriksa pokok-pokok LSU. Dari pokok-pokok LSU tersebut kita periksa pelepah 1 sampai ke 25. Jika ada gejala defisiensi boron dicatat, jika tidak ya dikosongkan. Dan nanti akan kita hitung persentasenya. Jika 5% atau lebih dari tanaman yang kita periksa mengalami defisiensi boron, berarti blok tersebut perlu tambahan boron. Dari konten pertama, konten kedua, dan konten ketiga ini, semoga menambah pemahaman kita tentang fungsi boron, tentang hubungan boron dengan produksi, dan juga terutama supaya kita mengaplikasikan boron kepada tanaman kita. Apalagi kalau kita sudah melihat gejala defisiensi terjadi di lapangan. Semoga informasi boron ini bermanfaat dan memberikan produksi yang lebih baik, baik itu untuk petani kelapa sawit maupun untuk perkebunan kelapa sawit. Terima kasih, semangat pagi.